Oke, selamat siang adik-adik di mata kuliah kelas riset operasi. Pertemuan hari ini kita lanjutkan tentang membahas penggunaan metode simplex. Nah, sebelum itu Bapak sampaikan kalau metode simplex ini adalah metode perpanjangan dari linear programming. Ya, langsung saja kita masuk ke slide presentasi. Sebentar, biar Bapak carikan filenya dulu. Ya, pengenalan dan memecahkan masalah menggunakan metode simplex. Oke, jadi metode simplex ini sebenarnya adalah sebuah teknik iteratif ya, yang mampu digunakan dan lebih bersifat fleksibel. Sebenarnya metode simplex digunakan dalam pemrograman linear atau yang kita singkat dengan LP. Tentu fungsinya untuk menemukan solusi yang paling optimal dari suatu masalah optimasi. Sejarahnya yakni dikembangkan oleh peneliti George Danzig di tahun 1947, dan metode ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak variabel, yang tentunya di dalam variabel tersebut ada batasan-batasan yang secara sistematis dan efisien itu bisa kita ukur batasannya. Nah, dalam metode simplex ini, setiap iterasi menggerakkan perhitungan atau menggerakkan kita dari satu titik ke sudut yang lebih baik, atau setidaknya yang paling efisien ya, terhadap batasan-batasan yang dimiliki oleh sumber daya, sampai nanti ditemukan solusi terbaik atau solusi yang paling optimal. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan antara metode linear programming atau LP dengan metode simplex? Ya. Metode LP atau linear programming adalah sebenarnya bidang studi matematika terapan. Ya. Sedangkan metode simplex itu adalah salah satu algoritma, ya, proses perhitungan yang juga menjelaskan atau menyelesaikan masalah di dalam linear programming itu. Namun perbedaan utamanya adalah sebagai berikut ya. Ada dua hal, yakni terkait cakupan dan pendekatan yang digunakan. Untuk cakupan, kalau linear programming atau LP sebenarnya cakupannya lebih luas, sementara metode simplex adalah cakupannya itu sebagai alat untuk mengukur hal yang lebih spesifik. Sedangkan kalau dari sisi pendekatan, LP bisa diselesaikan dengan berbagai metode seperti grafik atau perhitungan dasar. Sedangkan simplex yang paling umumnya dapat digunakan karena perhitungannya lebih efisien, terutama yang digunakan dalam banyak kasus yang bersifat praktikal atau praktis. Ya. Jadi ada dua hal perbedaan utamanya dari sisi cakupan. Kalau LP itu lebih luas, sementara metode simplex lebih spesifik. Pendekatannya, LP bisa digunakan dengan berbagai metode, contohnya grafik, sedangkan kalau simplex bisa langsung menggunakan perhitungan-perhitungan ataupun tools dan software. Sebenarnya fungsinya sama, yakni untuk menjawab kebutuhan praktikal, ya, mencari titik optimal itu. Cuma sifatnya kalau metode simplex ini lebih fleksibel. Nanti Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya. Setelah kita membahas perbedaannya antara metode linear programming dan metode simplex, dan berikut adalah manfaat menggunakan metode simplex ya. Ada 3 manfaat. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah efisiensi, terus praktis,
dan fleksibilitas ya. Kita jelaskan dari efisiensi dulu. Kalau efisiensi ini, metode simplex itu dalam menangani masalah terhadap variabel yang banyak dan batasannya banyak, metode simplex ini lebih efisien. Manfaat yang kedua adalah kepraktisan. Nah, metode simplex mudah diimplementasikan dalam perangkat lunak komputer. Dan yang ketiga, metode simplex ini lebih fleksibel ya, dapat menangani perubahan ya. Ada iterasi 1, iterasi 2 ya. Jadi kalau memang ada di soal itu biasanya kalau khusus metode simplex ada periode waktunya ya. Mungkin di minggu pertama batasan waktu jam kerja itu per minggu 20 jam, terus di minggu kedua mungkin bisa lebih meningkat menjadi 30 jam seperti itu. Jadi perhitungannya lebih jangka panjang, lebih beriterasi. Sehingga metode simplex lebih fleksibel. Next, metode simplex itu dapat digunakan di mana saja sih? Nah, jadi banyak beberapa sektor industri menggunakan perhitungan metode simplex, diantaranya ada di manufaktur ya, tentunya untuk mengoptimalkan sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja. Terus metode simplex itu digunakan di industri logistik ya, untuk mengoptimalkan rute pengiriman misalkan. Dan di sektor keuangan juga sering ya menggunakan metode simplex. Contohnya dalam portofolio investasi untuk memaksimalkan return. Jadi investasi yang mana yang dipilih. Nah, berikut ada contoh study case ya. Misalkan sebuah pabrik memproduksi 2 jenis produk A dan B. Nah, berarti ini industrinya manufaktur dengan sumber daya terbatas. Metode simplex dapat digunakan untuk menentukan beberapa banyak dari masing-masing produk yang harus diproduksi ya. Produk A berapa, produk B berapa. Tentunya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, dan mengoptimalisasi sumber daya, karena sumber daya ini memiliki batasan seperti jam kerja, material, maupun permintaan pasar. Nah, jadi metode simplex dapat digunakan di dalam kasus atau soal seperti ini. Next, oke. Sebenarnya apa sih masalah mendasar yang bisa dijawab menggunakan metode simplex, tetapi sebenarnya belum bisa dijawab menggunakan linear programming ya. Secara teknis, metode simplex itu adalah bagian dari linear programming. Linear programming itu adalah hal yang besarnya, sedangkan metode simplex berada di dalam linear programming ya. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh simplex yang tidak bisa diselesaikan oleh linear programming secara umum ya. Namun perlu diingat ada beberapa aspek praktis sebenarnya yang hanya bisa dibahas oleh metode simplex ya. Ada kemampuan untuk menangani non-linearitas dan pendekatannya yang iteratif. Terkadang di industri atau di contoh real itu ya, tidak selalu peningkatan akan terjadi, melainkan ada arah yang berbanding terbalik atau non-linear ya. Sehingga LP secara umum yang kita ketahui memang bersifat linear, dia semuanya naik meningkat, maka produksinya berapa. Sedangkan di metode simplex dapat sebenarnya diadaptasi atau dimodifikasi ya, untuk menangani masalah yang mendekati non-linear, seperti misalkan semakin banyak tenaga kerja itu jam kerjanya diberikan, dia itu malah sebaliknya semakin semangat bekerja. Yang seharusnya secara linear itu kan semakin rendah kerjanya ya, mungkin karena letih atau kecapean. Sedangkan yang non linear itu semakin diberikan jam kerja, dia semakin
semakin semangat bekerja, sehingga itu tidak linear sebenarnya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, ada pendekatan iteratif ya. Metode simplex sebenarnya memberikan solusi melalui iterasi ya. Hal ini yang Bapak jelaskan di awal, kalau metode simplex ini bisa berlanjut terus menerus ya. Misalkan per periode minggu pertama 20 jam kerja, di minggu kedua menjadi 24 jam kerja, sehingga metode simplex ini dapat diiterasi terus menerus. Oke. Menurut Pangestu ya, Subagio, Marwan Asri, dan T. Hani Handoko dalam bukunya, metode simplex tidak hanya menawarkan cara untuk mencapai solusi yang optimal, tetapi metode simplex juga memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel. Ya, ingat, ada perubahan yang sebenarnya ada di dalam satu variabel maupun batasan-batasan. Yang kita ketahui hanya di linear programming stagnan begitu saja, melainkan kalau keberlanjutan itu sebenarnya dapat dihitung menggunakan metode simplex. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba perhatikan contoh soal berikut ya. Diketahui sebuah pabrik mainan, berarti industrinya manufaktur mungkin ya, memproduksi dua jenis produk. Ada mainan mobil dan mainan boneka, M dan B. Keuntungan dari setiap mobil dan boneka adalah sebagai berikut. Kalau mobil itu $10, boneka $8. Pabrik ini memiliki batasan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, mobil mainan memerlukan 2 jam dan setiap boneka memerlukan 1 jam untuk diproduksi ya. Berarti jam ini terkait tenaga kerja. Untuk bahan baku ya, berarti sumber dayanya adalah material. Setiap mobil memerlukan 1 unit bahan dan setiap boneka memerlukan 2 unit bahan. Nah, masing-masing memiliki batasannya ya, masing-masing 2 jam, 1 jam, 1 unit dan 2 unit, dan batasannya adalah pabrik itu batasannya 20 jam available per hari. Sedangkan untuk bahan baku itu terbatas, hanya 16 unit. Tentukan berapa banyak mobil mainan dan berapa banyak boneka yang harus diproduksi. Nah, berarti ditanyakan berapa sih mobil yang harus diproduksi dan berapa juga boneka yang harus diproduksi agar memaksimalkan keuntungan atau mencari keuntungan yang paling maksimal. Oke, dengan tipe soal seperti ini berarti kita buka dulu software POM-QM-nya ya. Jadi karena Bapak menggunakan software POM-QM di Excel, berarti Bapak akan buka Excel terlebih dahulu. Oke. Sudah masuk di halaman Excel, lalu kita masuk ke add in Excel QM ya. Kita pilih menu QM menu, lalu kita masuk ke linear programming. Oke, akan muncul kolom box seperti ini. Kita berikan title terlebih dahulu, contoh soal simplex. Name of variable. Oke. Name of variable ini berarti ada 2 produk ya. Dan constraint ini adalah batasan. Ada 2 batasan ya. 2 batasan untuk ini. Untuk tenaga kerja ya. Untuk tenaga kerja dan untuk bahan baku. Kita langsung di sheet objektif ini karena yang ditanyakan adalah memaksimalkan keuntungan, jadi maximize dan klik OK. Akan muncul seperti ini yang di tampilan Excel ya. Kurang lebih hampir sama kalau menggunakan softwarenya. Jadi kita bisa langsung ubah saja. X1 ini adalah variabel untuk mobil, X2
2 adalah untuk boneka. Oke. Constraint 1 adalah tenaga kerja. Constraint 2 adalah bahan baku. Mobil, tenaga kerjanya, maximize ini kita inputkan keuntungannya. Mobil $10, boneka $8. Jadi tinggal masukkan saja 10 dan 8. Oke. Paham ya? Bapak akan perbesar lebih dahulu. Ya. Tenaga kerja, constraint-nya kita masukkan mobil itu butuh 2 jam, sedangkan boneka 1 jam. 2 jam, mobil 1, boneka 1 jam. Ya. 20 jam variable untuk RHS-nya atau constraint-nya ya. 20 jam. Ikuti juga dengan bahan baku, mobil 1, sedangkan boneka 2. RHS-nya adalah 16 unit. Seharusnya sudah ya. Langsung kita run Excel server. Oke, akan muncul box seperti ini. Jadi kita perlu mengetahui answer dan sensitivity tidak perlu, limits pun juga tidak perlu ya. Kita langsung masuk ke mungkin kita centang outline report. Sebenarnya ini opsional ya, tapi yang jelas report yang kita butuhkan adalah answer. Klik OK ya, maka akan muncul hasilnya ya. Oke, kita mendapatkan hasil di kolom box result ini ya. Sehingga hasil yang keluar adalah untuk variabel mobil sebaiknya diproduksi 8 dan variabel boneka sebaiknya diproduksi 4, maka akan mendapatkan keuntungan ini $112 per harinya ya. Coba kita lihat ke answer report ya. Final value $112 ya, sudah sesuai. Final value 8 untuk variabel mobil dan variabel boneka adalah 4. Sedangkan kalau misalkan kita run Excel server sekali lagi dan kita centang sensitivity, oke, keluar hasilnya adalah ya sama ya, final value ini adalah 8 dan 4. Bagaimana kalau kita run ini sekali lagi tapi tanpa menggunakan online report? Ini muncul 2 ya, answer report 2 ya. Engine-nya sudah menggunakan simplex LP dan final value tetap 112 dan ya tetap ya 8 dan 4 ya. Jadi
kita sudah mendapatkan jawabannya, yakni jawaban bahwa pabrik tersebut sebaiknya memproduksi mainan mobil sejumlah 8 mainan dan boneka sejumlah 4 boneka. Oke, sudah selesai. Untuk soal yang ini sudah kita bisa jawab, sehingga pabrik tersebut harus memproduksi mainan mobil sebanyak 8, sedangkan boneka 4 boneka, dengan keuntungan yang akan didapatkan sejumlah 112 dolar. Selesai. Sehingga semua jawaban telah kita berikan. Ya, ingat, engine-nya sudah menggunakan simplex ya. Sensitivity report harusnya juga sama hasilnya ya, masih tetap sama ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Oke. Jadi demikian materi awal mengenai metode simplex. Kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.